Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati muallimuna Ustaz Mansur Fauzi MPDI, dan yang kami hormati para pengurus HMPSPAI dan teman-teman yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita masih ada di bulan Syawal. Oleh karena itu Al-Fakir mewakili dari pengurus HMPSPAI memohon maaf kepada teman-teman apabila selama kajian ini kami melakukan kesalahan baik dari ucapan, tingkah laku maupun pelayanan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang karena rahmat Allah lah kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah penuh barakah ini. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita bisa duduk di sini untuk sama-sama mengkaji ilmu agama Islam. Oleh karena itu, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah dengan niatan supaya ilmu kita menjadi ilmu yang barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, acara kita telah dibuka secara bersama-sama. Selanjutnya kita lanjutkan kepada acara inti, yaitu kajian kitab Uqudul Lijjan yang akan disampaikan oleh beliau Ustadzul Karim Ustadz Mansur Fauzi MPDI. Kepada beliau al-waktu wal makan, falyatafaddal alaihi mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kita melanjutkan pembahasan terkait dengan kitab Uqudul Lijjan ya. Halaman berapa ini? Halaman 5 ya. Faidatun. Faidatun utawi iki iku faedah suci ya. Ya betul ya. Faidatun. Faidatun utawi iki iku faedah suci ya. Kita lanjut ya. Ya juzu wenang ya. Ya juzu wenang li zauji kedue wong lanang ya. Bojo lanang maksudnya. Suami. Ya juzu wenang li zauji kedue bojo lanang atau suami ya. Apa ayat riba yento mukul ya. Apa ayat riba yento mukul sapa zauj zaujatahu ing bojone zauj, bojo wadone ya. Zaujatahu ing bojo wadone zauj, tujuannya tadi ala tarkiz zinati ing atase
ninggal pepaes ya. Ala tarkiz zinati ngatasi ninggal pepaes. Wa huwa hale utawi zauj. Wa huwa hale utawi zauj iku yuri duha. Ngarepake sapa zauj ing zaujah. Iku yuri duha ngarepake sapa zauj ing zaujah. Nggih. Ini pembahasan agak agak sensitif ya. Ya. Diperbolehkan, kalau kita terjemahkan ya, diperbolehkan bagi seorang suami memukul istrinya ya. Alasannya adalah jika tidak mau mengindahkan perintahnya berhias ya. Berhias ya tujuannya lah tadi ya, untuk nyenengke suami ya. Nah, hal semacam ini memang paradoks di masyarakat kita ya. Kalau keluar rumah baru dandan apik-apik ya. Nah, lek neng omah ya cuman pakai seadanya. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Harusnya di rumah itu macao sing wayu, lek ning keluar rumah biasa-biasa saja, tidak terlalu norak ya. Itu sebenarnya gambaran yang terjadi. Makanya Abah guru sekumpul sendiri mengingatkan kita ya bahwa perempuan jangan sampai keluar rumah pakai minyak wangi ya. Nah, itu guru sekumpul itu mengingatkan jauh-jauh ya itu tadi ya. Jangan sampai berlebihan lah, macae berlebihan. Tapi beda memang sudah zamannya, zaman akhir kayak gini ya. Lekak macak ya apa rasanya. Apalagi kalau sudah masih mahasiswa, nah, tentu kan cari perhatian ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan sendiri. Oke. Ketika tidak mau mengindahkan ya perintah suami untuk berhias tadi, dalam kitab ini dijelaskan boleh memukul istri ya, seorang suami. Tapi dengan catatan ya nanti ya, terakhir nanti. Kita lanjut mawon. Watarkil ijabati lan ninggal ijabah, ngijabahi ya, mengiyakan maksudnya. Watarkil ijabati lan ninggalake ijabah ya, ngijabahi ya. Ilal firasyi maring lemek ya. Diajak hubungan intim ya, itu nggak mau boleh dipukul. Malah dalam satu hadis malaikat melaknat sampai pagi hari ya. Kan capek Pak, kan sama-sama kerja. Oh. Makanya saya mengingatkan jauh-jauh hari, perempuan itu tugasnya tidak mencari nafkah ya. Yang mencari nafkah adalah suami. Maka sebisa mungkin kalau masih suami kuat ya dipasrahkan kepada suami tadi. Kecuali memang suami sudah nggak mampu ya, mungkin karena penyakit stroke atau dan lain-lain ya, atau karena habis kecelakaan sehingga salah satu anggota tubuhnya tidak mampu lagi untuk jalan dan lain sebagainya,
diperbolehkan istri, tapi dengan catatan izin suami juga dan membantu ya sifatnya. Nah ini kalau sudah bahas gender dan lain sebagainya, wis mulai ya itu tadi ya. Nah, itu. Emansipasi wanita. Kenapa laki-laki boleh kerja, perempuan nggak boleh gitu ya. Maka kembali kepada hukum sendiri, hukum Allah bahwa yang mencari nafkah, yang mencari kehidupan itu ya suami ya. Kalau istri mau kerja ya atas izin suami ya. Kalau suami tetap nggak membolehkan ya tetap nggak bisa. Maka niatnya bukan mencari kerja tapi mengekspresikan apa tadi kemampuan. Ukurannya bukan lagi ya nominal ya. Tapi ya tadi mencari aktivitas ya. Ben gak terlalu bosan di rumah mungkin seperti itu ya. Karena kalau tidak punya kesibukan juga, itu bahaya juga ya. Ibu-ibu nggak ada kesibukan, ya bahaya neng omah tok ya. Isone ngerasani kerjaannya akhirnya. Jadi repot. Kate kerja ya duduk kewajibane, neng omah tok yo ngerasani isine ya iku. Kowe kabeh dirasani tanggane ya. Digilir ya. Hari Jumat rumah ini terus kaya ngono ya. Kok nontek pokoknya ya. Itu dawuhnya Abah dulu ya, Abah Hasim itu gitu. Jadi kalau perempuan nggak dikasih kesibukan bahayanya di situ ya. Ya makanya jadi suami ya ojo terlalu ngekang banget ya. Jangan terlalu longgar. Biasa-biasa wae lah ya. Wa ayyadribaha lan yento mukul ya. Sapa zauj ha ing zauja ya. Wa ayyadribaha lan yento mukul sapa zauj ing zauja alal khuruji ngatasé metu. Alal khuruji ngatasé metu minal manzili saking omah bi ghairi idnihi kelawan tanpa izine zauj ya. Istri keluar rumah tanpa seizin suami juga tidak diperbolehkan ya. Ulama sendiri memberikan beberapa penafsiran ya. Mosok tuku brambang aja izin ya, tuku uyah ya. Maksudnya begini, artinya kalau cuman keluarnya hanya sebatas ya kebiasaan kayak belanja dan sebagainya ya, belanja sayur apa, kan itu kan sebentar sifatnya ya. Tapi kalau sudah jam-jaman itulah ya, itu yang ulama mengkategorikan harus izin gitu ya. Nah kalau suami gimana keluar? Apa juga harus izin? Waduh, dibalik saya pertanyaan nih wong wedok ya. Kok aku tok sing izin. Wong lanang apa lek metu gak izin. Kan ngono biasanya. Ya kita harus tahu posisi ya. Mana hak, mana kewajiban itu loh ya. Nah, kalau ngomong emansipasi lagi ya repot sudah ya. Ya itu tadi ya. Makanya pembahasan tentang emansipasi itu kalau masuk dalam pesantren itu sangat sensitif sekali ya. Memang kodratnya wanita itu sesuai dengan ini. Apalagi sekarang pekerjaan kan semakin tuntutannya luar biasa ya. Tuh, menjadi pegawai dan lain sebagainya, menjadi guru, menjadi karyawan di pabrik dan lain sebagainya. Itu apalagi kan pulangnya mulai pagi, apalagi bank ya.
Karena saya punya pengalaman dulu teman ya, kerja di bank mulai 6:30 masuk ya, pulang 5:30, jam 5 kadang ya. Itu kalau lemburan akhir bulan biasanya sampai jam 9, 10 malam ya. Ya. Tuh, jadi nyampe rumah mesti capek sudah. Oke, kembali lagi kepada masing-masing ya, suami jika mengizinkan tidak ada masalah sebenarnya. Wa ala darbiha lan ing atase mukul zaujah. Wa ala darbiha lan ing atase oleh mukul zaujah alwalada ing anak ya. Wa ala darbiha lan ing atase oleh mukul zaujah alwalada ing anak allazi la yaqilu ya. Allazi la yaqilu kang ora duweni akal sapa awalat ya, belum akil balik maksudnya. Allazi la yaqilu kang ora anduweni akal sapa walad ya, inda bukaihi ing dalem nalika nangise walad ya. Ing dalem nalika nangise walad ya. Jadi perempuan juga, seorang istri nggak boleh memukul anak sewenang-wenang ya. Kadang kalau masih kecil itu kan rewel ya, moro digepuk nangis ya, tambah digepuk ya, wis nangis tambah digepuk sisan. Nah, pada anak-anak yang masih belum masuk akil balik ya, itu juga tidak diperbolehkan. Dan suami di sini boleh untuk memukul di sini. Ini pembahasannya. Au ala syatmi ajnabiyin, utawa ing ngatasé misuhi liyan ya. Misuh ya. Utawa ing ngatasé misuhi liyan orang lain ya. Misuhi orang lain mana? Bojone sangar mana ya. Gak kena diri dibisui ya. Nah, sampai ya suami mengingatkan ya, sing lanang iku aku, tutuk sampean ngene ya. Ojo sangar-sangar. Tuh. Ya ada aja kita temukan ya. Apalagi di Kota Malang seperti ini kan majemuk ya orangnya dari berbagai daerah. Ya. Kita bisa ditemukan di berbagai tempat ya. Mulai di kafe-kafe, di mall dan lain sebagainya, kita banyak menemui orang-orang yang semacam ini. Dan sudah bukan hal yang tabu ya, melihat wanita juga merokok ya di tempat-tempat umum sekarang ya. Kalau dulu masih singit-singitan mungkin ya, nah, tapi sekarang sudah bukan hal yang tabu ya. Alasannya kembali emansipasi. Wa ala tamziki siyabi zauji lan ing atase nyuwek dodote bojo lanang ya. Polahe gak dikei jatah ya. Disuwek klambine ya, atau dibakar, atau barang-barang yang lain yang sifatnya itu suami menaruh perhatian ya. Tuh, ada yang seneng otomotif ya kan ya, sepeda, moro-moro sepedanya dibakar karena seneng ngetril ya. Nek ngetril kan ditinggal terus, dibakar trilnya. Janganlah, jangan sampai seperti itu. Wa akhdhi lihiyatihi lan ngalap jenggote zauja. Jenggote disentak, ditarik-tarik. Iku
iku sing duwe jenggot, enggak duwe jenggot ya mbuh opone kan gitu. Karena rata-rata orang Indonesia memang enggak berjenggot ya. Berkumis saja jarang apalagi jenggotan. Wa qauliha lan pengucape zauja. Wa qauliha lan pengucape zauja lahu maring zauj ya himaru ing pengucap ya himaru ya. Ya himaru ya balitu ya. Ya himar hai himar ya balitu hai wong kang bebel ya. Tahu bebel ya? Goblok ya. Ya balitu hai wong kang goblok ya. Bojone di ngono ya dipanggil. Hei balit ya. Plonga kan gitu ya. Kerja kono ya. Wa in syatamaha senajan misuwi sapa zaud ing zaujah ya. Wa in syatamaha lan senajan misuwi sapa zaud ing zaujah qabla zalika ing dalam sadurunge mengkono-mengkono kauliha, meskipun suami sebelumnya mencaci ya. Tetap istri tidak diperbolehkan untuk membalas ya. Wis meneng ae gitu ya. Atau menghindar menjauh. Biasanya suami yang sadar ya akan seperti itu akan terasa ya ngelarake ya. Padahal di Al-Quran sudah dijelaskan wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya, berhubungan secara baik ya. Wa ala kashfi wajiha lan ing ngatasé buka raine zaujah ya, wajah-wajah ya. Wa ala kasfi wajiha lan ing atase buka raine zaujah li ghairi mahramin maring liyane mahram ya. Li ghairi mahramin maring liyane mahram au wis. Wa ala kasfi wajiha li ghairi mahramin, membuka wajah ya. Sakjane kalau Imam Syafi'i, benar-benar Imam Syafi'i lah ya, perempuan ya ditutup pakai cadar ya. Ya. Tapi kembali lagi ya, ya ada yang pesantren yang mewajibkan seperti itu ya, ada yang tidak ya. Kalau betul-betul Imam Syafi'i ya pakai cadar. Dan kebanyakan pesantren di Indonesia itu alirannya mazhabnya adalah Syafi'iyah. Syafi'iyah nggak membolehkan kecuali pada waktu sholat saja boleh dibuka wajahnya. Fi ghairi sholat tetap ditutup. Sebenarnya untuk biar tidak dikira ninja jalan ya pakai masker itu sudah cukup sebenarnya ya, kemana-mana pakai masker itu bagus saya kira, alibi ya. Alibi bahwa ben gak diarani ya. Kalau pakai ini kan diarani kok koyo ninja atau apa ya. Biasanya kan apalagi anak-anak muda ya. Ninja Hattori lewat ya kan gak enak ya. Ya pakai masker itu sudah. Kan sudah biasa. Ya ada kemarin hikmahnya corona juga ada hikmahnya sebenarnya ya. Untuk menutup aurat tadi ya, kalau bisa santriwati ya kalau keluar ya pakai masker itu minimal itulah ya. Kalau memang Syafi'iyah betul ya harusnya gitu. Tuh di sebagian kampus di Malang Raya juga ada yang tidak memperbolehkan, kampus Islam sendiri ya. Saya nggak nyebut nama, itu ada yang tidak memperbolehkan pakai itu. Akhirnya ada beberapa pesantren tidak mau lagi santrinya kuliah di sana akhirnya, karena kiainya dengar langsung bahwa
di salah satu kampus di Malang Raya ini dilarang untuk pakai apa namanya, penutup. Ya. Kalau benar-benar Syafi'iyah ya pakai harusnya pakai itu. Loh, kebanyakan masyarakat Indonesia di pesantren sendiri banyak yang nggak nutup ya Pak. Ya boleh guys. Lek hukumnya sendiri kalau kita bicara hukum ya harus nutup memang. Ya, harus tutup. Autakalumiha utawa omongan zauja, autakalumia utawa omongan zauja ma'a ajnabiyin sertane wong lanang liya. Ya, jangan omong-omongan sama laki-laki lain yang bukan mahramnya ya. Maksudnya begini sebenarnya, ini untuk tidak terjadi kecemburuan ya pada suami, apalagi sampai di tempat-tempat yang itu. Kalau bisa, kalau ngomong sama ajnabi, laki-laki lain, ya kalau bisa suami dengar atau didampingi oleh suami. Biar nggak terjadi ya kayak gitu. Ini menjaga keharmonisan saja ya sebenarnya. Nggak gampang nikah itu ya. Yang gampang kalau cuman akad itu, akad paling nggak nyampe 5 menit wis. Kabil tu nikah wis mari ya. Paling sing suwe ku ya iku ning apa foto iku tok wis. Nah, kalau kita mikir benar-benar mau nikah, ya itu tadi, ini sudah ajarannya ya seperti ini gitu loh. Bukan hanya siap secara materi, kan pertanyaannya masyarakat sekarang kan wis kerja kok durung kok rabi yo, wis kerja durung. Bukan masalah kerjanya tok ya. Masalah seperti ini juga masalah keharmonisan. Wis kerja yo banyak yang gagal juga banyak, enggak jaminan juga gitu loh. Autakalumiha utawa ngomongi zauja ma'az zauji sertane bojo lanang. Autakalumiha utawa oleh ngomong zauja ma'az zauji sertane bojo lanang liya sema'a drapun krungu ya. Liya sema'a drapun krungu sapa al ajnabiyyu wong liya, sapa al ajnabiyyu wong liya sautaha ing suarane mar'ah zauja ya. Omong-omongan ambek bojone ada niatan tadi biar didengar oleh laki-laki lain. Sebisa mungkin ya bisik-bisik sama suami ya. Kalau ngomong wis seadanya, enggak usah terlalu banter ya. Tuh. Kecuali bojone budek pancen ya. Au iha utawa oleh aweh mak zauja ya, memberikan sesuatu min baitihi saking omai zauj ya, min baitihi saking omai zauj. Iktok tadi ma ing barang lam tajir kang ora lumaku, lam tajir kang ora lumaku opo al adatu ya, kebiasaan ya. Bi'iktoihi kelawan aweh ing ma ya. Seorang istri memberikan sesuatu yang di luar kebiasaannya ya kepada laki-laki lain, dan itu pun diambil dari rumah suami. Nah, ini juga nggak boleh. Biasanya pengamen, ono pengamen kei 1000, moro-moro dikai 20.000. Nah, ada maksud tertentu, polai pengamennya rodok kadang guys.
Standar-standar saja lah seperti itu. Wa alam tinaiha lan ing atase nyegai zauja. Wa alam tinaiha lan ing atase nyegai zauja minal wasli saking nepungi sanak ya. Artinya dia tidak mau silaturahim pada saudara-saudara suami. Tidak mau saja itu sudah tidak boleh sikap seperti itu, apalagi sampai mencegah ya. Saling mendorong lah ya. Kalau seorang istri nanti melihat istrinya kurang silaturahim pada kerabatnya, ya suami mendorong bagaimana silaturahim, ya nang Pak Lee, yang nang pamane, nang budene, nang bibine dan lain sebagainya. Begitu juga ya, seorang istri kok melihat suaminya kok kurang harmonis dengan ibunya atau dengan ayahnya atau dengan saudara-saudaranya ya, didorong ya, ayo silaturahim merono. Ojo ngejak healing ya. Dulure durung diparani wis healing ya. Kayak momen-momen seperti saat ini kan Idul Fitri ini harusnya kan silaturahim dulu, healingnya nanti bersamaan. Silaturahim sik baru healing. Ojo niat healing sik. Lek niat healing, engko ana apa-apa ning dalan. Matine mati apa kok iku? Paham maksud saya? Nah, tapi kalau niat silaturahim ngelewati rumah Pak Dene, Bu Dene, kok ning kono ono kafe ya? Wah, ayo mampir enggak? Ah, ini beda sudah. Makanya saya sama keluarga dulu itu nggak pernah diajarkan ayo nang laut, nggak pernah. Ayo nang kene nggak pernah. Cuman kalau sudah berkunjung ke keluarga di Situbondo, di Bondowoso, di Madura, itu nanti mampir. Lek wis cilik diajari healing sik, wis gedene yo wis ngono iku. Jangan disalahkan nanti anaknya kalau pergi terus. Ya wong tuane ngajari kaya ngono. Makanya ngajarine silaturahim. Dijak nang dulur-dulur, engko kok ngelewati apa ya mandek gitu ya. Wa fi durbiha lan iku ing dalem oleh mukul zauja. Ala tarkis sholati ing atase ninggal salat ya. Ala tarkis sholati ing atase ninggal salat aulani utawa dawuh ya, atau ucapan loro, dua pendapat ya. Bolehnya memukul seorang suami terhadap istri karena meninggalkan, alasannya karena meninggalkan sholat, ada dua pendapat ya. Asahuhuma utawi luweh sahehe kaulani ya. Asahuhuma utawi luweh sahehe utawi luweh sahehe kaulani iku lahu iku wenang kedue zauj. Darbuha utawi mukul zaujah ala zalika ing atase mengkono-mengkono tarkis salat ya. Ala zalika ing atase mengkono-mengkono tarkis salat iza lam taf'al arikalane ora agawe sapa zaujah bil amri kelawan perintah ya. Jadi kalau istri disuruh salat kok sudah diperintah berulang-ulang kok tetap gak mau mengerjakan sholat, boleh seorang suami memukul ya. Maka saya ingat betul dawuhnya Gus Bah, wes sampean ojo terlalu neko-neko nuntut istri ya. Ini itu ya. Bojomu sholat itu untung. Nah, bojomu sholat itu wis untung. Makanya kalau punya istri suami ya, ini calon-calon suami, ojo terlalu anu lah, apa istilahnya yo, expect terlalu tinggi gitu lah ya. Sementing bojomu sholat itu untung ya.
Tuh. Kudu gawe no sarapan setiap jam 7. Wah, harus bersih ya. Jangan terlalu gitulah ya. Biasa ya wes ya. Gak bersih ya saponi dhewe ngono ya. Ya kayak saya gini wes gak bersih wes saponi dhewe ngono. Kora-kora gitu lihat kok sik kebak ya tak korai. Ngono ya wes enteng ae urip ya. Gak usah terlalu nuntut-nuntut lah ya. Karena kalau terlalu nuntut iki awak dhewe ya loro sisan. Biasanya emosi, gampang emosian. Lah orang yang gampang emosian, gampang stroke dan stres juga. Wis kotor ya sabun dhewe. Jeding nggak resik ya wis resik dhewe ngono ae. Jadi nggak perlu menunggu gitulah ya. Enjoy saja. Lah, dari semua apa yang sudah dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini, mulai bahwa suami boleh memukul ketika tidak mau berhias, ya, tarkil ijabah ilal firos dan lain sebagainya itu sebenarnya ya, sebenarnya dalam Al-Quran sendiri itu tidak langsung suami untuk memerintahkan kepada suami untuk langsung memukul ya, masih ada tahapan di situ. Maka jangan mudah ya, namanya tangan ini ya, titik-titik nggebuk ya. Tuh. Kalau kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 34 itu kan sudah dijelaskan di situ ya. Ini pegangan buat calon suami ya. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Pertama apa? Dinasehati ya. Tahapannya seperti itu. Pertama ya dinasehati dulu. Berulang-ulang seperti itu masih tetap ya didiamkan. Kalau bisa pisah ranjang dulu biar istri itu kerasa gitu loh, bahwa apa yang diperintahkan oleh suami selama ini tidak dilaksanakan. Terakhir baru sik gak manut wis bertahun-tahun koyok ngono dikandani baru boleh memukul, dan memukul pun itu juga ada aturan. Tidak boleh wajah dan tidak boleh area-area sensitif. Malah ada ulama yang mengatakan boleh memukul alatnya hanya dengan sikat gigi katanya. Ya lucu sisan ya. Coba sampean kok ambil sikat gigi kepun dewe loro ora gitu. Jadi kerasnya pukulan itu hanya sakitnya sikat gigi tadi katanya. Tidak boleh melebihi itu, apalagi sampai lebam ya, sampai berdarah-darah, sampai tulangi ceklek, nah, gitu itu beda sudah urusannya. Di Islam tidak mengajarkan seperti itu ya. Meskipun pelaku KDRT di Indonesia yang semakin tahun semakin tinggi ya prosentasenya, itu kebanyakan ya orang-orang Islam sendiri. Tuh. Oke, yang pertama tadi diingat ya bahwa cara tindakannya itu berurutan ya. Yang pertama harus nasihati secara baik-baik dulu. Yang kedua, jika tidak berhasil didiamkan dan juga tidak tidur bersama. Pisah ranjang sih. Baru langkah terakhir boleh memukul, tapi daerah-daerah tidak boleh daerah-daerah yang sensitif, apalagi wajah. Ya. Tuh. Sebenarnya memukul sendiri itu di kalangan ulama juga banyak perdebatan ya. Boleh dan tidaknya itu loh ya. Banyak perdebatan. Kalau yang paling
paling sahih mengatakan bahwa tidak boleh memukul wajah. Itu wajah tidak boleh sama sekali. Ulama sepakat keseluruhannya tidak boleh memukul wajah. Dan daerah-daerah tertentu yang sensitif ya, terutama yang dada dengan kelamin, daerah kelamin. Itu enggak boleh ulama. Itu sepakat sudah. Karena kalau nanti sakit sampai terjadi cedera, ya, yang dirugikan bukan hanya pihak istri, tapi juga suami di situ. Apalagi sekarang undang-undang ya tentang KDRT ya, nah, itu kan sudah dibukalah pasalnya ya. Situ kan banyak sudah dijelaskan di beberapa undang-undangnya. Pasal 44 ya, UU KDRT tahun 2004 ya. Ini tentang sanksi pidana KDRT fisik ya. Sampean bisa buka di web nanti undang-undangnya apa aja dan ancamannya apa saja. Kekerasan fisik itu masuk apa? Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Islam tidak sampai segitunya ya. Bolehnya memukul itu tidak sampai terjadi mengakibatkan rasa sakit ya, jatuh sakit, apalagi sampai luka berat itu. Wa'lam lan ngerti ya sapa sira annahu ing sak temene kelakuannya. Kita lanjut ya. Wa'lam lan ngerti ya sapa sira annahu ing sak temene kelakuan ayysya'na tegese kelakuan ya. Ayysya'na tegese kelakuan iku yang bagi sayukja. Iku yang bagi sayukja. Ayu telapu tegese den suprih ya. Iku yang bagi sayukja ayu telapu tegese den suprih lir rajul kedue wong lanang. Apa ayu sia wasiat ya. Apa ayu sia wasiat imro'atahu ing bojone rajul ya. Ketahuilah bahwa selayaknya ya, seharusnya bagi laki-laki berwasiat yang baik terhadap istrinya. Ayyak muruha tegese perintah sapa zaud ing zauja. Ayyak muro tegese perintah sapa zaud ing zauja wa yuzakiroha lan ngilingake sapa zaud ing zauja wayasta'tifa lan melasi sapa zaud biha kelawan zauja. Yo diilingke yo dengan rasa kelembutan. Wa fil hadis lan iku yang dalam hadis rahimahullah utawi hadis rahimahullah. Rahimah mugi-mugi melasi ya atau ngrahmati sapa Allahu Allah. Rahimah mugi-mugi ngrahmati atau melasi sapa Allahu Allah rajulan ing wong lanang. Kala kang ngucap sapa rajul ya. Kala kang ngucap sapa rajul ya ahlahu salatakum siyamakum zakatakum maskinakum yatimakum jironakum la'allallah yajma'ukum ma'ahum fil jannah. Ya ahlahu hai ahli ingsun ya. Maksudnya keluargaku ya. Ya ahlahu hai ahli ingsun. Salatakum ngreksa sira ing salat sira kabeh ya. Salatakum ngreksa sira ing salate sira kabeh. Siyamakum ing poso sira kabeh. Zakatakum ing zakat sira kabeh. Maskanakum ing panggonan sira kabeh. Yatimakum ing anak yatim sira kabeh. Jironakum ing pira-pira tangga sira kabeh. La'allallahu menawa Allah
la'allallaha menawa Allah iku ya jama'ukum ngumpulake sapa Allah ing sira kabeh iku ya jama'ukum ngumpulake sapa ngumpulake sapa Allah ing sira kabeh ma'ahum sertane maskanakum iku miskinakum iku ya zakatakum miskinakum ya zakatakum miskinakum yatimakum jironakum la'allallaha yajma'ukum ma'ahum sertane miskinakum yatimakum ila akhirihi fil jannati ing dalam swarga. Ada hadis bahwa mengatakan bahwa semoga Allah selalu menyayangi para suami-suami ini dengan selalu mengatakan, selalu berwasiat, ya ahlahu, wahai keluargaku, sholatakum, jogo sholate, zakatakum, jogo zakate, iling-iling, miskinakum, miskin ya, jangan lupa ya, sedekah, yatimakum, ya jangan lupa sedekah nang wong yatim ya. Tonggo kanan kiri mesti ono lah ya. Ada yatim, ada miskin. Terus jironakum tonggo-tonggo kanan kiri sing kurang mampu, terutama orang-orang lansia ya. Ini juga perlu diperhatikan la'allallaha semoga Allah ya jama'ukum mengumpulkan kalian para istri dengannya fil jannati nanti di surga. Kenapa kok ke istri? Karena istri yang sering di rumah. Lek cara main bal-balan MU membengi ambek Wolves iku. Bojo iku penyerange ya. Lek istri melok nyerang sisan yo kebobolan terus saya burian gitu maksudnya. Ono sing nyerang, ono sing jaga gawang ya. Mak nyerang kabeh yo entek omahe. Gak ono penghunine. Penghunine pembantu. Itu wa ayun fikolan yento nafakong atau ngetokake sapa zauja wa ayun fikolan yento ngetokake sapa zauj alaiha ing atase zaujah ala qadri wus'ihi ing atase kira-kirane sak kuwate zauj ya. Ing atase kira-kirane sak kuwate zauj ya. Nah, ini juga suami kewajibannya adalah apa? Menafkahi istri sesuai dengan kemampuan. Makanya istri ya jangan terlalu menuntut juga pada suami, dilihat kerjaannya ya. Lah tukang satpam kok dituntut gaji 10 juta per bulan ya kan enggak masuk akal ya kan gitu ya. Kecuali komisaris ngono lah ya, direktur ya. Pengepul telur dijaluki 10 juta 20 juta ya enteng. Itu ya. Jadi lihat kondisinya suami juga ya, pekerjaannya apa ya. Tuh. Jangan moro-moro menuntut di luar kemampuan suami yang akhirnya nanti terjadi seperti di masyarakat Indonesia adalah apa? Suaminya menjadi koruptor karena tuntutan gaya hidup seorang istri. 2019 hasil jurnal mengatakan ya gitu. Di belakang koruptor 90% di belakang 70% di belakang pelaku koruptor adalah tuntutan istri yang terlalu tinggi. Ya. Tapi suami ojo medit-medit sisan yo. Istri nggak boleh menuntut, tapi suami ini medit ya. Lah itu beda meneh lek alasane koyo ngono ya. Tuh. Ojo terlalu medit ya. Lek iso ya, Pak. 70-30 lah.
Tuh. 70 masuk siapa? Istri. Karena suami juga akal-akalan sisan, mainnya penak-penake dhewe biasane. Ngekei nang bojo 2 juta tapi anaknya telu. Ya gak logis sisan. Makanya kadang ya habis minta lagi. Wah, duit terus. Lah gak ndelok anake piro sing melok. Kan gitu ya. Jadi bijaklah kita ya menilai kalau memang itu kebutuhannya. Apalagi sekarang ya, pendidikan dan lain sebagainya sudah tidak ada yang murah lagi. Yaitu tadi kebutuhan semakin ini. Semoga orang tua kita masih diberi kemampuan ya itu. Pemone anaknya tidak didik urunan. Ono SPP, ono urunan, sing titik tuku iki ya. Apalagi saya lihat sekarang kayak teman-teman santri dulu, kalau saya pas masih nyantri di Peloso maupun di sini dulu, namanya uang jajan sebulan ya 500 ya 500 sudah. 500 itu masuk ke pesantren berapa, dipegang sendiri berapa. Nah saiki kan enggak hitungannya, masuk pesantren berapa? 600 semuanya. Pegang sendiri 600 juga, belum sabun, belum bensin, belum pulsa. Loh kok dihitung kabeh? Nah iya. Lah saya dulu 500 ya sudah 500, cukup enggak cukup ya dicukup-cukupkan gitu ya. Ya saya tahunya itu kan kondisi sekarang ini ketika ngajar di beberapa pesantren, saya lihat orang tuanya yang ngomong kayak gitu. Loh, kok ngene saiki yo modele kiriman. Loh saya dulu 500 ya 500 sudah. Mbuh kon awakmu gawe bensin, mbuh awakmu tuku pulsa, rokok ya karepmu. Pokoknya sakmono sak wulan jatahmu. Beda memang kalau kebutuhan sudah di luar kapasitas kiriman. Nah, kayak saya dulu beli kitab Alfiyah Ibnu Malik yang 4 juz itu sama Hadori dan lain sebagainya, saya habis sekitar waktu itu ya tahun 2003 saya sekitar habis beli kitab waktu itu sekitar 1 juta lebih ya. Nah, itu sudah di luar kemampuan saya, wong kirimane 250 kok. Wong kitabnya 1 juta lebih ya. Nah, ini baru saya minta. Nah itu. Ya lek sampean dhewe kaya ngono saiki pas nyantri, yo ojo nyalahno engko anake lek nyantri yo kaya ngono sisan ya. Ada uang sabun, ada uang pulsa, ada uang aduh wis. Masya Allah ya guys. Nah. Ya. Wa yastahilalan nyento nanggung sapa zauj alaiha ing atase zaujah ya. Wa yastahmila ya. Wa yastahmilalan nyento nanggung sapa zauj alaiha ing atase zaujah. Iza azathu ya. Ari kalane nglarakake sapa zaujah ing zaujah. Wa yastahmila lan yen to nanggung sapa zauj alaiha ing atase zaujah. Maksudnya nanggung apa? Perilakunya ya. Iza azathu ari kalane nglarakake sapa zaujah ing zauj bi ayaspira. Gambare kelawan yen to sabar sapa zaujah. Bi ayaspira gambare kelawan yen to sabar sapa zauj ala izaiha ing atase ngelaran ini zaujah ya. Ala izaiha ing atase ngelaran ini zaujah. Kudu sabar ya. Kudu sabar. Ya apa modele wis keterima, diterima wae.
ada fasenya memang seperti itu ya. Makanya Al-Quran itu memang pedoman ya. Ketika kita mulai oleng seperti itu, maka ingat-ingat dawuh Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Yang tak ingat cuman itu saja, cuman mesti ya ada kondisi-kondisi tertentu yang mangkel dan lain sebagainya, capek ya. Tapi kalau ingat wa ashiruhunna bil ma'ruf, udah mulai tenang lagi ya. Itu resep saya ya, resep. Makanya sampai anaknya telu ya. Mangkel lah, langsung ingat wa ashiruhunna bil ma'ruf, langsung tenang lagi. Alhamdulillah. Tuh. Dilanjut jam 10 sudah? Sudah ya? Hah? Oh, dilanjut nih. Hah? Banyak pertanyaan. Monggo, ini sudah 1 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian dan penyerahan dari Ustadz Mansur Fauzi MPDI telah diselesaikan mengenai kitab Uqudul Ijen. Kepada teman-teman baik yang offline ataupun yang online, apabila ada pertanyaan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau izin bertanya tentang permasalahan tadi yang di mana ini? Yang wahwa yurituha watarkil ijabati ilal firasyi, yang tentang apa itu kebolehan memukulnya suami karena istri itu tidak menjawab panggilan ke ranjang. Nah, terus tadi jenengan juga menyebutkan ada salah satu riwayat juga bahwa ketika seorang istri itu tidak memenuhi panggilan dari sang suami, itu malaikat melaknat sampai subuh atau sampai pagi hari. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu konteksnya itu, konteks melaknatnya malaikat itu apakah memang pokoknya ya harus datang, atau di sana ada ilat atas keridhaan suaminya, seperti itu. Jadi melaknatnya malaikat itu berdasarkan ridho suaminya. Jadi maksudnya misalnya suami manggil gak jawab tapi suaminya ya oke-oke aja gitu, gak masalah. Nah, apakah nanti kena hitop di hadis itu atau bagaimana? Nah, sekian segitu. Oke, langsung saya jawab. Yang dimaksud laknat malaikat itu ketika suami jengkel ya, kemudian sehingga atas perilaku seorang istri yang tidak mau menuruti kemauan. Nah, tapi kalau suami paham kondisi sumpama capek ya, karena mungkin membantu tetangga yang habis acara, mungkin ada acara, terus suami itu menyikapinya dengan tidak ada masalah gitu lah ya, saya kira tidak sampai malaikat melaknat seperti itu. Arti melaknat di sini sebenarnya mendoakan ya, mendoakan bagaimana sikap seorang istri itu bisa berubah gitu lah maksudnya ya. Bukan melaknat koyo awak dewi mencaci maki, seperti bukan, enggak sampai segitunya lah ya. Artinya bagaimana sikap seorang istri itu bisa sesuai dengan permintaan seorang suami itu ya.
Tapi jangan di apa ya, di saklek gitu ya memahami konteks laknat tadi. Artinya kita harus juga melihat kondisi ya, kondisi pasangan ya. Mungkin karena rutinitas sehingga capek dan lain sebagainya, atau emosi yang kurang stabil dan lain sebagainya, juga harus kita ketahui sebagai seorang suami ya. Oke, mungkin itu jawaban saya terkait dengan apa namanya ajakan seorang suami tidak watarkil ijabah ilal firos, tidak mau diajak berhubungan intim ya. Itu mungkin ada lagi, sampun ya. Ya, monggo satu lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin bertanya Ustadz. Saya ingin menyampaikan pertanyaan dari teman di sebelah saya. Dikarenakan dia malu untuk bertanya, maka saya yang mewakili. Yang pertama, bahwasanya di sini kita diperbolehkan untuk memukul istri dengan catatan ada tahapan-tahapan tadi seperti dinasihati lalu didiamkan, dan ketika memang tidak ada titik temu maka boleh dipukul seperti itu. Nah, semisal si istri itu memang susah untuk diomongi lalu dipukul, dan padahal kita mukulnya pelan, tapi si istri itu alay gitu loh Ustaz, dipukul pelan aja nangis gitu, apakah kita berdosa Ustaz? Yo enggak lah, yo apa yo, kita mau menilai itu sesama tiap hari hidup bersama ya gitu. Jadi kan tahu mana alay dan mana tidaknya istri kan tahu biasanya. Sikap kita yo pancen sabar. Itu tadi. Nah, yang terakhir nih lah ya, yang harus diingat konteksnya adalah wa ayyastahmila 'alaiha iza azathu bi ayyasbiro ala izaiha. Ya apa bojo, jenenge wong bojo ya. Tetap yang nanggung suami. Gitu ya. Tetap yang nanggung suami. Makanya kasus di dalam keluarga itu jangan sampai diceritakan kepada orang lain yang tidak amanah ya. Moro-moro sampai cerita nang koncone. Lah koncone gak iso diamanahi. Akhirnya cerita nang wong liya, nyebar akhirnya sak kampung ya. Nah, itu. Hati-hati ya urusan-urusan dalam rumah tangga itu, carilah orang-orang yang memang bisa memberikan nasihat, menengahi ya, dan juga bisa menyimpan rahasia kita. Ojo karena cedek semuanya nggak bisa, ukurannya nggak bisa seperti itu. Kalau bisa cari orang-orang yang sudah sepuh kayak gitu ya, sehingga dia punya pengalaman di dalam berkeluarga. Itu juga penting kita silaturahim. Ya. Ojo takon nang wong sing bojone sering ditinggal yo. Enggak punya pengalaman ngelola nanti. Kayak contohnya Sayyidina Umar ya, kisahnya yang di sini. Lah ya apa aku kate nasihati sampean, aku dhewe ya diseneni ya. Ya itu maksudnya. Nggih, pada intinya ya tadi lah ya. Artinya kasus pemukulan dan lain sebagainya dalam Islam itu sebenarnya bukan anjuran ya, jalan solusi terakhir ya. Solusi terakhir pun itu jangan sampai mengakibatkan ada luka parah dan luka memar dan lain sebagainya itu ya. Dan juga tidak boleh memukul wajah dan bagian-bagian tubuh yang sensitif. Nah, sampai ulama boleh mukul perempuan, tapi dengan catatan apa? Pakai sikat gigi, ya. Bukan pakai tongkat, pakai sikat gigi. Ya apa ya? Ulama sendiri nggak tegas di situ. Masa mukul pakai sikat gigi, kan bukan mukul itu, berarti sikat gigi. Ya. Kalau mukul kan pakai tongkat ya. Kok mukul pakai sikat gigi? Berarti.
Itu. Ya itulah ya sekelumit. Jadi ini memberikan tambahan moral bagi kita dalam melangkah nantinya. Tentu persiapan yang belum nikah ini rata-rata kan belum nikah ya. Oke, itu saja. Ada lagi terakhir. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. sampai Saya ngopi ngono lu. izin bertanya Pak Ustadz. Ini kan perempuan itu tugasnya tidak mencari nafkah selama suami kuat ya Pak Ustadz. Tapi kalau misalkan kita mencari finansial secara bersama, secara bareng-bareng sama istri itu kan bisa makin kaya Pak Ustadz. Kalau misalkan tadi kan katanya Pak Ustadz, kalau misalkan istri ikut-ikut cari kerja nanti rumahnya kosong. Tapi kan kalau misalkan saya nanti punya satpam ART dan ibu mertua saya di rumah kan nggak apa-apa Pak Ustadz kayaknya. Terima kasih Pak Ustadz. Ibu mertua kan nggak selamanya. Omane wis umur swidak 70. Masih ada satpam katanya. Enggak, gini lah ya maksudnya. Saya ikut dawuhnya Mbah Mun saja. Saya ngomong gini. Kalau beliau mengatakan bahwa iya memang kalau kita sama-sama bekerja kan semakin cepat kaya ya. Cuman kita nggak paham resiko kan. Risiko di kantor bagaimana, risiko pekerjaan, ketemu pedagang yang lain gimana, dibully, dirasani. Kita kan nggak tahu itu nantinya ke depan. Kita mengiyakan kerja di kantoran, di kantor bagaimana pergaulannya dengan laki-laki yang lain. Kita kan nggak tahu. Padahal dosanya istri yang nanggung suami. Kalau kita mengizinkan ya harus tahu risikonya juga. Kecuali memang duet bareng ya, nangdi bareng ya enak sisan. Termasuk itu ya bagus kalau gitu. Saya kira sendiri-sendiri ya, yang banyak kan sendiri-sendiri kan, yang suami ke sini, yang istri ke sini. Kalau benar-benar memang mau pegang dawuhnya Mbah Mun, ya seperti itu sikap kita memang. Kehati-hatian itu tadi. Risiko fitnah ya yang terjadi, yang kita nggak tahu di kantor bagaimana, di pasar pergaulannya bagaimana dengan laki-laki lain. Itu mesti nanti ada fitnah. Nah itu kita menghindari, meminimalisir risiko-risiko seperti itu. Ya. Sebenarnya laki-laki juga harus berterima kasih ya, istri mau membantu itu juga berterima kasih. Tapi dengan catatan selama suami mengizinkan. Ya banyak kasus lah. Ya banyak. Ya bisa lihat lah kita di masing-masing kita di kampus di mana itu kan juga kita lihat. Dan enggak sedikit ya. Ya. Juga baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mencari nafkah. Ya wis kita melihat kejadian fenomena seperti itu wis kita husnudzon saja. Oh berarti wis diizini suaminya. Tapi kalau kita jadi bos, ya, kok ono karyawan ibu-ibu kerja, sampean harus tegas. Ketika interview, sampean sudah dapat izin dari suami belum? Nah, harus gitu, biar jelas. Karena sampean tahu hukum gitu ya. Jadi bedakan orang yang tahu hukum dengan yang tidak tahu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sahiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kitab Uqudul Jan telah terselesaikan. Kita dapat ilmu baru. Insyaallah semoga saja ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya sekian dari Al-Fakir sebagai moderator.
kata-kata hari ini, teruslah belajar agama, terutama mengenai pernikahan, sampai nanti datang seseorang yang membawa kita kepada kebahagiaan. Hada minna wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.